Sunderland ke final playoff Championship. Sampdoria terdegradasi ke Serie C. Ronaldo Junior debut bela Portugal U15. Chip dan visi Detroit, sponsor baru Juventus. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Real Sociedad versus Celta Vigo berlangsung di Stadion Rally Arena. Real Sociedad menguasai sebagian besar penguasaan bola di babak pertama. Satu-satunya gol dalam pertandingan ini dicetak oleh Alfonso Gonzalez pada menit ke-44. Ia memanfaatkan bola rebound dan menaklukkan gawang kosong. Di babak kedua, Sociedad berusaha keras untuk menyamakan kedudukan, tapi kiper Celta Vigo Vicente Guita tampil gemilang menjaga keunggulan timnya. Kemenangan ini membuat posisi Celta Vigo di peringkat ke-7 La Liga dengan 52 poin. Sementara itu, Real Sociedad tertahan di posisi ke-12 dengan 43 poin. Pertandingan antara Girona versus Real Valladolid berlangsung di Estadio Montilivi. Valladolid beberapa kali mencoba mencetak gol, namun gagal membobol gawang Girona. Gol tunggal yang menentukan pertandingan dicetak oleh Christian Stuani pada menit-menit akhir laga, memastikan Girona semakin mantap bertahan di La Liga musim depan. Girona berhasil menjauh dari zona degradasi dengan unggul 7 poin dari posisi terbawah. Sementara itu, Valladolid semakin terpuruk dengan catatan 10 kekalahan beruntun. Pertandingan La Liga antara Sevilla versus Las Palmas berlangsung di Stadion Ramon Sánchez Pizjuan. Dalam laga yang ketat ini, satu-satunya gol tercipta di babak kedua pada menit ke-48 melalui sundulan Alvaro Garcia Pascual. Sevilla berhasil mengakhiri rentetan 8 pertandingan tanpa kekalahan mereka dengan kemenangan tipis 1-0 ini. Kemenangan ini membawa Sevilla naik ke posisi ke-14 klasemen dengan 41 poin, sementara Las Palmas tetap berada di posisi ke-19 dengan 32 poin. Pertandingan leg kedua semifinal playoff Championship antara Sunderland versus Coventry City berlangsung di Stadium of Light sebelum unggul 2-1 dari leg pertama. Coventry menyamakan agregat dengan gol Efron Mason Clark di leg kedua, memaksa pertandingan masuk ke babak perpanjangan waktu. Gol penentu kemenangan Sunderland dicetak oleh Daniel Ballard di menit-menit akhir perpanjangan waktu, memastikan tiket ke final playoff. Sunderland akan melawan Sheffield United dalam perebutan tiket promosi ke Liga Premier. Roberto Firmino dipastikan akan meninggalkan klub Al Ahly setelah musim ini usai, menyusul kesepakatan bersama antara sang pemain dan manajemen klub untuk mengakhiri kontraknya. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Presiden Al Ahly, Khalid Al-Hamdi, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan finansial dan mengakhiri kerjasama mereka secara baik-baik tanpa adanya perselisihan. Firmino meninggalkan klub dengan catatan prestasi gemilang, terutama setelah membantu Al Ahly meraih gelar AFC Champions League pertama dalam sejarah klub. Marseille sedang merencanakan strategi untuk musim depan di Liga Champions setelah memastikan tempat mereka berkat serangkaian kemenangan penting. Klub kini fokus untuk memperkuat skuad mereka dengan prioritas mempertahankan gelandang kunci Adrien Rabiot. Menurut laporan dari RMC Sport, Marseille berencana untuk memperpanjang kontrak Rabiot yang saat ini memiliki klausul pelepasan sebesar 10 juta euro. Rabiot yang telah mencatatkan 8 gol dan memberikan 6 assist musim ini menyatakan keinginannya untuk tetap di klub dan berkontribusi dalam kompetisi Liga Champions. Pengadilan Arbitrase Olahraga CIS secara resmi menolak banding yang diajukan oleh 5 pemain tim nasional Uruguay, termasuk striker Liverpool Darwin Núñez dan gelandang Tottenham Hotspur Rodrigo Betancourt terkait hukuman larangan bermain akibat keributan dengan supporter Kolombia pada semifinal Copa America 2024. Selain Núñez dan Betancourt, pemain lain seperti Matias Oliveira dari Napoli, Ronald Araujo dari Barcelona, dan Kapten Josema Jimenez dari Atletico Madrid juga menerima larangan bermain selama 3 pertandingan dan denda total sebesar $12.000 AS. 5 liga top Eropa yaitu Premier League Inggris, La Liga Spanyol, Serie A Italia, Bundesliga Jerman, dan Ligue 1 Prancis telah mencapai kesepakatan bersejarah untuk menyelaraskan waktu penutupan jendela transfer musim panas. Menurut laporan dari ESPN, semua liga akan menutup jendela transfer pada waktu yang sama, yaitu pukul 19.00 waktu Inggris, 01.00 waktu Indonesia Barat pada hari penutupan. Kesepakatan ini bertujuan untuk menghindari persaingan yang tidak sehat dan menciptakan kondisi yang lebih adil bagi semua klub yang terlibat. Anak Cristiano Ronaldo Junior telah melakoni debut bersama timnas Portugal U15 dalam sebuah turnamen persahabatan di Kroasia.
Ronaldo Junior melakoni debutnya dalam laga melawan Jepang. Di laga ini, Portugal U15 menang dengan skor meyakinkan 4-1. Ronaldo Junior tidak mencetak gol di laga debutnya ini. Ia melakoni debut sebagai pemain pengganti. Ronaldo Junior memakai kostum dengan nomor punggung 7 yang identik dengan nomor punggung sang ayah. Ronaldo Junior bermain selama 25 menit dalam laga debutnya. Cesc Fabregas memutuskan untuk tetap menjadi pelatih klub Serie A Como. Meskipun ada minat yang kuat dari klub-klub besar Eropa seperti Bayer Leverkusen, RB Leipzig, dan AS Roma. Keputusan ini diambil setelah Como memberikan penawaran yang menarik, termasuk peningkatan gaji dan peran yang lebih besar dalam kebijakan transfer klub. Dengan performa tim yang stabil di musim pertama di posisi 10 klasemen Serie A, Fabregas yang kontraknya berlaku hingga 2028 merasa yakin dengan proyek jangka panjang di Como. Pierre Kalulu harus mengakhiri musim lebih cepat dari yang diharapkan setelah menerima skorsing 2 pertandingan akibat kartu merah yang diterimanya dalam laga melawan Lazio. Insiden yang terjadi pada menit ke-60 pertandingan tersebut melibatkan Kalulu dan pemain Lazio, Tati Castellanos, di mana Kalulu terlihat melakukan tindakan kekerasan. Akibatnya, Kalulu tidak akan bisa memperkuat Juventus dalam 2 pertandingan terakhir Serie A musim ini, yaitu melawan Udinese dan Venezia. Skorsing ini juga jadi pukulan telak bagi Juventus yang sedang berjuang merebut tiket di zona Liga Champions. AC Milan telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Kyle Walker yang bergabung dengan klub dari Manchester City pada bursa transfer musim dingin. Keputusan ini diambil setelah Walker gagal meyakinkan klub akan pentingnya dirinya di tim. Serangkaian cedera yang dialami Walker selama setengah musim membuatnya kesulitan untuk menunjukkan performa terbaiknya. Meskipun sempat bermain dalam 11 pertandingan di Liga, Walker tidak mencatatkan satupun kontribusi gol. Ini menjadi faktor penentu keputusan Rossoneri untuk tidak mengaktifkan klausul pembelian senilai 5 juta euro. Klub sepak bola legendaris Italia, Sampdoria, resmi terdegradasi ke Serie C, kasta ketiga dalam sistem Liga Sepak Bola Italia untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Kejatuhan ini sangat mengejutkan, mengingat Sampdoria pernah menjadi juara Serie A pada tahun 1991 dan sempat mencatatkan prestasi gemilang di kompetisi Eropa. Namun, performa buruk musim ini, termasuk hasil imbang 0-0 dari Juve Stabia, membuat mereka terdegradasi. Sampdoria berada di posisi ke-18 klasemen akhir Serie B dengan 41 poin yang otomatis degradasi. Juventus telah resmi mengumumkan Chip dan Visit Destroyed sebagai sponsor utama baru mereka mulai musim 2025-2026. Kesepakatan sponsorship ini bernilai 69 juta euro akan berlangsung hingga musim 2027-2028 dan mencakup semua kompetisi UEFA dan FIFA termasuk Piala Dunia klub yang akan datang. Chip yang sebelumnya menjadi sponsor utama Juventus dari tahun 2012 hingga 2024 akan kembali menghiasi bagian depan jersey dalam kompetisi internasional, sementara Visit Detroit akan tampil bersama Chip dalam pertandingan domestik. Xabi Alonso, pelatih berusia 43 tahun, dikabarkan akan langsung memulai tugasnya di Real Madrid tanpa mengambil liburan musim panas. Dalam laporan dari Kop, Alonso akan segera memimpin Real Madrid dalam ajang Piala Dunia klub pada bulan Juni. Keputusan ini menunjukkan komitmen penuh Alonso terhadap klub barunya, di mana musim baru akan dimulai hanya sebulan setelah turnamen tersebut. Alonso tampaknya sangat antusias untuk segera berkontribusi dan membawa Real Madrid meraih kesuksesan lebih lanjut. Carlo Ancelotti yang dikabarkan akan segera melatih tim nasional Brasil dilaporkan sedang berupaya untuk menunjuk Ricardo Kaká sebagai asisten pelatihnya. Kabar ini tentu menjadi sorotan mengingat keduanya memiliki sejarah panjang dan sukses bersama di AC Milan. Kaká yang telah menyelesaikan lisensi kepelatihan A di Brasil pada tahun 2022 kini memenuhi syarat untuk melatih tim di seluruh dunia. Kehadirannya diharapkan dapat mempererat hubungan antara Ancelotti dan para pemain Brasil serta membawa perspektif baru ke dalam tim. Vinicius Junior kembali membuat gebrakan di dunia sepak bola di luar lapangan hijau. Setelah sukses mengakuisisi klub Alverca di Liga Bawah Brazil tahun lalu, kini Vinicius memperluas investasinya dengan membeli saham kepemilikan klub Divisi 2 Brazil, Atletic MG. Kabar ini disampaikan oleh Santi Auna. Langkah ini menjadikan Vinicius sebagai salah satu pemain sepak bola aktif yang memiliki lebih dari satu klub. Atletic MG saat ini berada di posisi ke-15 di Divisi 2 Brazil. Namun dengan investasi dari Vinicius, diharapkan klub ini dapat mengalami perubahan positif dan meningkatkan performanya.
Penyerang asal Brazil Rodrigo Goes dipastikan tidak akan memperkuat Real Madrid hingga akhir musim 2024-2025 setelah meninggalkan sesi latihan dengan ekspresi serius dan didampingi oleh tim medis klub. Kondisi ini membuat Rodrigo absen dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk laga penting El Clasico melawan Barcelona. Pelatih Carlo Ancelotti mengonfirmasi bahwa Rodrigo tidak dalam kondisi fisik yang prima. Selain faktor cedera dan kondisi fisik, Rodrigo juga dikabarkan tengah menghadapi tekanan mental dan merasa kurang mendapatkan tempat di skuad utama. Real Madrid dilaporkan telah mengadakan pertemuan penting dengan agen dari Dean Huijsen di Madrid. Menurut laporan dari Relevo, pemain muda yang saat ini bermain untuk Bournemouth ini menjadi prioritas utama bagi Los Blancos. Real Madrid sangat menyadari adanya klausul pelepasan sebesar 50 juta euro yang terpasang pada Huijsen. Dean Huijsen sendiri dikabarkan telah menunda pembicaraan dengan klub-klub lain sambil menunggu hasil final dari negosiasi dengan Real Madrid. Ia menjadikan Real Madrid sebagai tujuan utama jika ia memutuskan untuk meninggalkan Bournemouth. Manchester City dikabarkan telah menghubungi AC Milan terkait kemungkinan transfer gelandang andalan mereka, Tijani Reinders. Meskipun pembicaraan masih dalam tahap awal dan belum ada tawaran resmi yang diajukan, pihak City optimis dapat mencapai kesepakatan untuk mendatangkan pemain internasional Belanda berusia 26 tahun tersebut. Reinders sendiri tampil impresif bersama Milan musim ini dengan catatan 10 gol dan 5 assist dalam 51 pertandingan, termasuk membantu klub meraih gelar Supercoppa Italiana pada Januari lalu. Watford secara resmi menunjuk pelatih asal Uruguay, Paulo Pezzolano, sebagai pelatih kepala mereka yang ke-12 sejak tahun 2020. Penunjukan ini dilakukan dengan harapan besar untuk kembali berjuang meraih promosi ke Liga Premier Inggris musim depan. Pezzolano telah menandatangani kontrak berdurasi 12 bulan dan diperkirakan akan diberikan sumber daya yang signifikan untuk memperkuat skuad. Dengan rekam jejak yang terbukti, Brasil membawa 3 klub promosi dari divisi kedua di Brasil, Uruguay, dan Spanyol. Kedatangan Pezzolano dianggap sebagai langkah besar bagi Watford. Manajer Manchester United Ruben Amorim menunjukkan solidaritas tinggi dengan membiayai perjalanan 30 anggota staf belakang layar beserta keluarga mereka ke final Liga Eropa di Bilbao, Spanyol. Tindakan ini diambil setelah klub menginformasikan bahwa mereka harus membeli tiket sendiri. Amorim ingin menghargai kerja keras stafnya selama 6 bulan yang penuh tantangan di klub. Keputusan Amorim ini sangat kontras dengan kebijakan klub yang melakukan pemotongan biaya yang menyebabkan alokasi tiket terbatas untuk staf. Everton telah mengumumkan rencana ambisius untuk mengubah Goodison Park, stadion bersejarah mereka yang telah berusia 133 tahun, menjadi stadion khusus untuk tim wanita mereka. Keputusan ini diambil setelah studi kelayakan oleh pemilik klub, The Fredkin Group. Stadion ini akan mengalami perubahan besar, termasuk pengurangan kapasitas, konfigurasi ulang ruang ganti, dan peningkatan fasilitas koncourse. Langkah ini menjadikan Goodison Park sebagai stadion utama pertama di Inggris yang didedikasikan sepenuhnya untuk tim wanita. Setelah 13 tahun yang penuh dedikasi, Joel Ward akan meninggalkan Crystal Palace pada akhir musim ini. Kontrak pemain bertahan veteran ini tidak diperpanjang oleh klub, mengakhiri masa baktinya yang luar biasa di Selhurst Park. Ward telah menjadi bagian integral dari skuad The Eagles, mencatatkan 363 penampilan di semua kompetisi, termasuk rekor 305 pertandingan di Liga Premier Inggris. Kepergiannya menandai berakhirnya sebuah era, karena ia adalah pemain terakhir yang tersisa dari skuad promosi tahun 2012. Taiwo Awoniyi saat ini dilaporkan dalam kondisi pemulihan yang baik setelah menjalani operasi darurat akibat cedera perut serius yang dialaminya saat pertandingan melawan Leicester City. Awoniyi mengalami benturan keras dengan tiang gawang dan sempat mencoba melanjutkan pertandingan sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit pada hari Senin. Klub secara resmi mengonfirmasi bahwa meskipun Awoniyi harus absen dalam 2 pertandingan terakhir musim ini, kondisinya terus membaik dan ia mendapatkan perawatan intensif untuk memastikan pemulihan optimal. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.